Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan review jurnal pada pagi hari ini, ya, yang bertemakan peran stakeholder pendidikan dalam implementasi pendidikan multikultural, ya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa pengertian dari stakeholder ini adalah seorang individu atau badan atau kelompok, ya, yang berkepentingan menjadi pemegang atau pemangku kebijakan sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Stakeholder eksternal ini merupakan pendukung, ya, pendukung dari pendidikan atau lembaga pendidikan secara tidak langsung, ya, yang berada di luar sekolah. Itu stakeholder eksternal. Ada apa saja dalam stakeholder eksternal ini? Mari kita bahas bersama. Jadi sebelumnya ini kami klasifikasikan lagi stakeholder pendidikan ini menjadi dua bagian. Apa saja? Yang pertama stakeholder utama atau primer. Ini masuk dalam stakeholder internal. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, ya. Ini masuk di dalam stakeholder eksternal. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian stakeholder pendukung, sekunder atau eksternal. Di sini yang pertama ada orang tua siswa. Di sini orang tua siswa ini sangat berperan, ikut andil dalam stakeholder pendidikan sebagai stakeholder pendidikan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, ya. Keluarga ini diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan baik biologis maupun psikologis anak, serta merawat dan mendidiknya. Mengapa demikian? Dari situ nanti diharapkan menghasilkan anak-anak yang akan tumbuh dewasa menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, wali murid atau orang tua siswa ini juga bisa membantu memikirkan, mengusahakan, ya, atau menjadi punya usulan, ya, terhadap sekolah yang demi kemajuan sekolah itu sendiri. Situ peran orang tua sebagai stakeholder pendidikan. Yang kedua ada komite sekolah. Di sini ada komite sekolah. Merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Itu komite sekolah sebagai stakeholder pendidikan. Ya, dalam bentuk kelembagaan ini komite ini mempunyai peran. Jika komite sekolah ini mendukung semua program sekolah sampai mengevaluasi hasil program, maka sekolah akan mempunyai mutu yang baik. Selanjutnya, jika komite sekolah ini aktif berperan sebagai pemberi pertimbangan, mediator dengan instansi lain, ya, termasuk masyarakat atau wali murid, ya, maka akan percaya kepada sekolah. Masyarakat itu akan percaya pada sekolah, ya. Itulah komite. Terus ada lagi masyarakat merayakan hari-hari besar agama bersama dengan paguyuban dan komite berpengaruh terhadap hubungan sekolah dengan masyarakat.
Oke, next selanjutnya ada masyarakat. Nah, di sini ada masyarakat. Masyarakat ini juga stakeholder dalam pendidikan. Apa peran masyarakat? Contohnya ada masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Nah, diharapkan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu mampu menjaga keamanan, ketentraman, memberikan dukungan terhadap program-program yang diadakan oleh sekolah. Bukan hanya yang ada di sekitar sekolah, begitu pula yang ya masyarakat sekitar lah, ya. Itu juga memberikan contoh yang baik terhadap siswa-siswa, paling tidak terhadap anaknya sendiri, ya. Selanjutnya ada alumni. Nah, di sini alumni juga berperan sebagai stakeholder dalam pendidikan, stakeholder eksternal. Ya, ketika sudah ada alumni yang sudah sukses, juga bisa ikut andil. Ini contohnya berupa apa? Contohnya bisa menyumbangkan dana yang nantinya digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Oke, selanjutnya adalah pemerintah. Nah, di sini pemerintah juga sebagai stakeholder pendidikan. Biasanya di sekolah itu ada yang namanya dana BOS, dana operasional sekolah. Lah, itu diberikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada semua sekolah untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Oke, yang selanjutnya ada paguyuban. Nah, jika paguyuban ini aktif berperan sebagai pendamping guru di dalam proses pembelajaran dan membantu kebutuhan kelas, maka dapat meningkatkan mutu dalam pembelajaran. Nah, itu fungsi dari paguyuban. Itulah stakeholder pendidikan eksternal. Terus ada apa lagi? Nah, di sini adapun peran stakeholder pendidikan ini perannya. Nah, yang pertama, mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam media komunikasi. Terus mencari dukungan dari masyarakat untuk kemajuan lembaga sekolah. Jadi tanpa adanya dukungan dari masyarakat, itu kemungkinan besar pendidikan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Soalnya masyarakat juga sebagai stakeholder dalam pendidikan, gitu loh. Nah, selanjutnya mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat, melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya stakeholder adalah individu atau kelompok yang berpengaruh dalam sebuah organisasi atau instansi atau pemangku kebijakan. Itu pengertian stakeholder tadi sudah dijelaskan bahwasanya stakeholder ini dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal, dan di situ diklasifikasikan lagi menjadi dua, primer dan sekunder. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu meliputi tata kelola tenaga pendidik. Nah, bagaimana seorang pendidik itu bisa mendidik murid-muridnya, terus tenaga kependidikan,
terus tata kelola siswa. Nah, itu harus diperhatikan. Bagaimana madrasah mengelola peran stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan ini? Ya, gitu. Jadi harus diperhatikan betul komponen-komponen tadi. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan dan masih ada penjelasan yang kurang tepat. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.